Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang asesmen kompetensi minimum. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu, sekali lagi, terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan, pendidikan dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan itu yang dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Jadi mutu satuan pendidikan itu yang dinilai ada 3. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau biasa disingkat dengan AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca dan numerasi. Survei karakter yang kedua adalah survei karakter yang mengukur sikap nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Jadi asesmen nasional itu menilai 3 komponen, yaitu asesmen kompetensi minimum AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, AKM itu ada literasi membaca dan literasi numerasi. Di dalam literasi membaca, tingkatannya nanti akan yang dites adalah tentang memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan pada literasi numerasi yang tingkatannya yang dinilai adalah tingkat memahami, mengaplikasikan, dan bernalar. Komponen AKM literasi membaca. Kontennya terdiri dari teks informasi dan teks fiksi. Nah, teks informasi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan data dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan teks fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman mendapat hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. AKM literasi membaca, proses kognitifnya adalah yang pertama, menemukan informasi, yaitu mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Yang kedua adalah interpretasi dan integrasi, yaitu memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antara bagian teks
untuk menghasilkan inferensi. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi, yaitu menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal di luar teks. Komponen AKM literasi membaca konteksnya adalah personal, yang berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu budaya dan isu kemasyarakatan. Scientific, berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah yang telah melakukan maupun futuristik. AKM numerasi, komponennya, kontennya. Yang pertama adalah tentang bilangan. Meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan, dan desimal. Pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari, juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang. Data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Proses kognitif dari numerasi. Yang pertama adalah pemahaman, yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Yang kedua adalah penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata bersifat rutin. Yang ketiga adalah penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Komponen numerasi konteks. Yang pertama adalah personal, berkaitan dengan kepentingan diri sendiri. Yang kedua sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu budaya dan isu kemasyarakatan. Yang ketiga, scientific, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah yang telah dilakukan maupun futuristik akan datang. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Tujuan pelaksanaan dari asesmen nasional adalah untuk mengevaluasi mutu. Sekali lagi, mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan pada ujian nasional itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaian. Pada saat ujian nasional, yang ikut ujian nasional hanya siswa SMP atau MTS, SMA, MA, dan SMK. Tetapi pada asesmen nasional yang ikut ujian adalah SD, MI, SMP, MTS, SMA atau aliyah, SMK, program kesetaraan, jenjang dasar dan menengah. Jadi paket B, paket C.
Level siswa. Asesmen nasional yang dites adalah kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Pada ujian nasional yang dites adalah tingkat akhir tiap jenjang. Subjek siswa yang pada asesmen nasional yang dites itu adalah siswa dipilih secara acak mengikuti AN. Jadi hanya sekedar survei. Tetapi ujian nasional adalah semua siswa mengikuti UN. Nah, model soal pada ujian nasional itu hanya pilihan ganda dan isian singkat, itu pun untuk SMA dan SMK. Tetapi pada asesmen nasional, model soalnya adalah pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan urean. Itu untuk semua jenjang. Sasaran penilaian pada ujian nasional adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Tetapi pada asesmen nasional hanya kompetensi, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, metode penilaiannya, kalau pada ujian nasional ada ujian menggunakan komputer, ada yang juga yang masih menggunakan kertas. Tetapi pada asesmen nasional semuanya menggunakan komputer. Nah, manfaat asesmen nasional itu apa? Manfaatnya adalah sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah tersebut. Yang kedua adalah sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah tersebut. Nah, manfaat yang ketiga adalah dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Nah, secara jangka panjang, asesmen nasional memberi kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajarannya guna menciptakan siswa yang lebih kompeten. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi